Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu melalui renungan pagi. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berikan kesehatan yang daripada-Mu, rezeki yang daripada-Mu buat umat-umat Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah bagikan kabar baik. Ayat inti kita pada pagi hari ini saya ambil dari 2 Petrus 2 ayat 9b. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Perkembangan teknologi komunikasi membuat banyak orang zaman sekarang suka menjadi reporter dadakan. Tiap kali mereka menjumpai sesuatu yang menurut mereka menarik, mereka langsung mendokumentasikannya atau memvideokannya. Dan biasanya mereka membagikannya lewat media sosial mereka masing-masing. Seolah mereka tak puas menjadi saksi mata dan menyimpan pengalaman itu untuk mereka sendiri, tetapi mereka membagikannya untuk orang lain juga. Sah-sah saja membagikan informasi yang menarik via media sosial, tetapi tetap harus selektif. Jika informasi yang dibagikan memang benar-benar dan berguna, itu baik. Namun jika informasi itu hanya sekedar kata orang, atau justru menimbulkan sakit hati, atau gosip, prasangka, dan hal negatif, lebih baik tunda, batalkan saja membagikannya. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata bahwa setelah bangkit, Yesus pernah menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Angka itu lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit. Itu adalah nyata. Sayangnya sebagian besar orang-orang itu hanya mau berperan sebagai saksi mata. Mereka enggan terlibat lebih jauh untuk turut ambil bagian dalam pengabaran Injil. Buktinya dari 500 itu hanya sebagian yang mau melakukan pesan Yesus untuk berkumpul dan menanti-nantikan Roh Kudus. Dalam Alkitab dikatakan bahwa pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang. Banyak. 1 ayat 15. Artinya dari 500 orang saksi mata itu hanya 120 orang yang tergerak hatinya untuk turut ambil bagian dalam pengabaran Injil. Lalu bagaimana dengan 380 orang yang lain? Bisa jadi mereka memang cukup puas sekedar menjadi saksi mata. Saudara, anak-anak Tuhan, jangan merasa puas jika saat ini kita mengalami atau menyaksikan kuasa Tuhan. Tuhan ingin kita lebih dari sekedar saksi. Tuhan mau kita mengabarkan kabar baik tentang semua perbuatan ajaib yang telah Ia lakukan itu kepada kita, bahkan kepada orang lain, agar mereka juga turut mengalami apa yang kita alami. Lagi pula, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar menjadi penonton, tetapi Dia memanggil kita untuk menjadi pemain dan terlibat dalam rencananya. Bisa saja mendengarkan firman yang begitu banyak, kita memperoleh ilmu yang begitu banyak,
tetapi ilmu itu kita simpan untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita, janganlah kita hanya menjadi saksi mata. Pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa, keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa yang kita alami, mari kita bagikan kepada orang lain. Orang lain harus tahu. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita, mari berikan kabar Injil. Kasih tahu kepada semua orang bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu kasih, bahwa Tuhan itu punya kuasa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari berbagi kepada orang lain. Jangan simpan sendiri keajaiban Tuhan yang saudara-saudara sudah alami. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mau berbagi pengalaman kita, pengalaman orang lain akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh kita praktekkan, harus kita lakukan. Jangan mau menjadi penonton, tetapi pembawa kabar kebaikan kepada semua orang, menyaksikan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Terima kasih anak-anak Tuhan, semoga renungan pagi ini membawa kita lebih semangat untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini yang boleh kami dengarkan. Bagaimana Tuhan, kami tidak boleh hanya menjadi saksi, tetapi kami harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mau mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan orang lain. Sehingga nama Tuhan dikenal semua orang, keajaiban Tuhan dapat tersampaikan, kuasa dan kemuliaan Tuhan dapat tersampaikan kepada semua umat manusia, sehingga Tuhan segera akan datang. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Penjagaan Tuhan, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian umat-umat Tuhan yang selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.